Inilah salah satu pengalaman yang tak terlupakan saat memancing di Pulau Sumbawa. Perahu cadik yang kami tumpangi tiba-tiba saja hilang keseimbangan dan terbalik. Hal seperti ini bisa menimpa siapa saja, tak terkecuali kami. Para pemancing harus siap menghadapi situasi seperti ini. Jangan panik, kejadian seperti ini harus dihadapi dengan tenang. Cara mandi lo bonggol. Casting ke tengah sama Bang Edo sama Wijak. Kita ternyata walaupun udah dicari ternyata nggak terlalu stabil, jadi saya agak miring ke kiri, ternyata nggak seimbang. Kita mau benerin posisi, udah keburu terlambat, jadi kapal udah terbaik duluan. Dan ternyata dalam sungainya. Saya mau nyimbangin ke sono, Bang. Kenapa saya terpental ke sono? Saya duluan loncat. Jadi kapalnya udah miring. Saya mau nyimbangin ke sono kan supaya kebalik lagi. Gak taunya malah kelempar. Itu kayaknya. Begitu plung langsung kem. Kamera. Gak selamat kayaknya. GoPro-nya terbalik soalnya. Untung bawa GoPro doang ya. Kisah kami mundurkan sedikit ke belakang, inilah waktu saat kami tiba di kota Bima dan akan memulai petualangan kami di Pulau Sumbawa. Saya mendarat di kota Bima nih, di Pulau Sumbawa. Dan kali ini baru pertama kalinya Mancing Mania datang ke Pulau Sumbawa. Kita mau nge-explore nih spot-spot yang ada di Sumbawa. Tibalah kami di Kampung Kilo. Kilo merupakan sebuah desa kecil di pesisir utara Kabupaten Dobu. Menurut kabar, ikan tuna sedang ramai di perairan dekat sini. Kali ini kami akan ikut bersama nelayan desa melihat kekayaan laut Sumbawa. Dan siapa tahu kami bisa merasakan 1 atau 2 tarikan ikan. Saya beruntung masih dapat menyaksikan salah satu tradisi Loangka yang masih dijaga oleh kaum nelayan di sini hingga saat ini. Mereka menyebutnya Ngaha Kawiri atau tradisi makan bubur. Bubur Kawiri adalah bubur manis. Anak-anak nelayan ini pasti sangat menikmati rasanya yang sedap dan manis. Nih, jadi di salah satu daerah di Sumbawa nih, di Pulau Sumbawa, ada tradisi unik nih yang masih diteruskan sampai sekarang turun-temurun. Jadi tradisinya mendoakan nelayan-nelayan yang mau ke laut. Jadi anak-anak kumpul di atas kapal. Kalau nanti orang tuanya mau melaut, didoakan pakai surat Al-Fatihah. Terus habis itu makan bubur kawiri. Terus baru deh kapalnya berangkat. Pak, kenapa doanya sama anak-anak kecil nggak? Sama orang tua gitu? Maksud tujuannya kemarin kan di dok ini kapal, di dok. Terus awal turun itu diadakan acara ini. Oh iya. Makan bubur ini istilahnya kawiri. Kawiri itu asal kata dari beras yang dimasak, terus masanya supaya hancur itu diputar-putar begini. Ini kawiri katanya. Oh, ini kawiri. Nah, kawiri ini asal kata kawiri ini. Terus diundang anak-anak. Tujuan undang anak-anak ini ulama katakan yang paling makbul permintaannya ini anak-anak yang belum berdosa. Oh, iya. Ini tujuannya. Dan yang kedua harus bubur ini karena tadi sejarah ikan dan beras itu
harus ketemu dia supaya murah rezekinya. Oh, jadi beli bubur karena biar sejarahnya. dapat ikan ya? Ya. Oh. Murah rezeki ikannya. Oh, oke. Itu tujuan. Ini tradisi yang bagus banget karena selain meneruskan tradisi yang udah lama, dan katanya ini positif juga karena kita mau berangkat emang harus baca doa dulu ya Pak sebelum berangkat ya. Mudah-mudahan sih hasilnya nanti kita sempurna nih. Kita rencananya mau mancing ikan tuna di sini. Nanti malam kita berangkat. Mantap. Ya Pak. Ya. Menjelang petang kami berangkat melaut. Nah ini saya mau ke laut nih. Saya rencananya mau mancing tuna. Saya mau berburu tuna-tunanya Sumbawa bersama teman-teman dari BFC Bima Fishing Club. Kita mau, nah nanti malam nih kita berangkat sore, malamnya kita mau cari umpan dulu. Kita mau cari umpan cumi buat mancingnya. Katanya paling bagus di sini mancing tuna pakai cumi. Nah agak paginya sedikit kita baru mancing tunanya. Kita mau ngoncer cumi. Mudah-mudahan kita dapat tuna-tuna besar Sumbawa. Mantap. Kami menuju arah utara. Para nelayan Kampung Kilo memiliki beberapa rumpon di sana. Jaraknya kira-kira 10 mil laut. Tiap tahunnya ribuan ikan tuna yang bermigrasi mampir ke rumpon tersebut. Setelah menempuh waktu 3 jam perjalanan, kami pun tiba di rumpon. Kita udah sampai di spotnya nih, di rumpon tuna. Kedalamannya sekitar 2000 meter. Tadi dari darat sekitar 10 mil sampai di spotnya. Sebenarnya untuk rumpon tuna buat saya ini nggak terlalu jauh ya, jadi masih kelihatan pulau. Ternyata nggak jauh, dan tanpa disuruh nih, kalau diperintah nih teman-teman nelayan ini langsung nurunin alat kotreknya. Jadi cuman berbekal mata kail sama bulu-bulu, jadi langsung dimainin seperti sabiki kalau misalnya pemancing. Jadi mainin buat nyari ikan umpan. Tapi kalau ini teman-teman nih nyari yellowfin tuna, baby yellowfin tunanya. Jadi emang ini pencariannya ternyata. Jadi ntar malam baru dapat, biasanya tuna besar-besarnya baru keluar. Jadi kalau sore ini baru yang baby tuna aja. Ya Pak ya, baby tuna ya Pak ya. Dapatnya biasanya berapa banyak Pak? Kalau misalnya begini sore ini 10 ekor aja. Oh, sebesar itu ya, nggak terlalu besar ya. Nggak pakai umpan nih Pak ya? Enggak. Kail aja kan ya? Coba Pak lihat Pak. Nih, kayak gini nih. Kayak nih, kailnya diikat, kasih bulu-bulu. Biasanya ada 2-3 rangkaian ya, katanya sih. Kalau yang saya tahu biasa sampai 10, ada yang sampai 5, tapi ini teman-teman di sini cuma 2-3 ya Pak ya. 2-3 kail aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Nyangkut. Tuh, baby tunanya. Hey. Inilah yang dinamakan teknik handline atau tarik ulur. Piranti joran sama sekali tak dipakai. Tangan kosong diandalkan untuk menarik ikan. Gaston nih, dari tadi kita coba semuanya nyerok cumi nggak ada yang dapat. Beliau aja yang dapat dari tadi. Ya, kita umpannya semuanya dari cumi nih, jadi cuminya nggak kita beli tapi nyari sendiri laut. Jadi kalau malam nih hewan-hewan kecil kayak plankton itu naik ke atas kalau ada cahaya. Nah, planktonnya itu makanan si cumi-cumi sama ikan-ikan kecil. Nah, kita tinggal nyerok aja deh cumi-cuminya buat umpan kita. Karena si hewan-hewan kecil itu butuh cahaya buat dia membuat makanan kalau buat plankton. Antri dulu Bang. Mantap. Jangan pakai umpan. Kasih lihat Bang Haji, kasih lihat Bang Haji.
Mantap. Cumi-cuminya besar-besar, ada yang lebih besar lagi biasanya. Pak Gaston. Yang lebih besar lagi biasanya. Lumayan nih kalau tiap malam kayak begini, kita nggak usah mancing tuna lah, mancing cumi aja. Umpan cumi rupanya sudah berbuah sambaran ikan. Ini dia hasilnya, ikan tuna sirip kuning. Kalau ini masih berusia remaja, beratnya kira-kira di bawah 5 kg. Mancingannya mantap. Orang desa Kilom menyebut ikan ini ikan tuna sirip kuning sebagai bengkuni. Ikan ini dikenal sebagai perenang tangguh, biar kecil, tenaganya begitu terasa saat dipancing. Zaki akhirnya sukses mendapatkan buruannya. Mantap. Mancingannya mantap. Sambaran datang bertubi-tubi. Beginilah keadaan kalau ikan datang bergerombol di bawah sana. Rupanya ikan lemadang yang berhasil dinaikkan. Ikan lemadang juga termasuk ikan pelagis. Seperti halnya tuna, ia pun bermigrasi mengikuti pergerakan umpan. Mancingannya mantap. Kalau saya mau coba teknik jigging sekarang. Umpan terbuat dari timah yang dinamakan metal jig saya andalkan kali ini. Strike! Joran saya melengkung sempurna. Ini tandanya tarikan ikan tak main-main. Ketegangan tali harus terus dijaga, jangan biarkan mengendur yang dapat memberi peluang ikan lepas. Terkadang ikan bergerak cepat ke permukaan dan mencoba melepaskan diri. Gulungan harus cepat. Kita pakai 600 gram nih, kita jigging di rumpon. Tapi rupanya saya kurang beruntung. Ya, lepas. Ikan terlepas dari mata kail. Aduh. Elah. Ada ini di atas. Aktivitas kami tak berhenti hingga fajar. Teman-teman ini bagai tak habis-habis tenaganya, tanpa lelah mereka bekerja. Teman-teman dari nelayan pagi ini coba jaring ikan, jadi jaring kurung, jadi muterin keramba buat ngejaring si baby tunanya pagi. Dan emang waktunya biasanya pagi-pagi, jadi semua kerja sama ngerjain tugas masing-masing. Terus ada satu atau dua orang yang biasanya nyelam dulu, jadi sebelum jaring nyelam dulu. Dia lihat nih keadaan di bawah nih seperti apa, banyak ikannya kah atau tidak. Kalau misalnya emang banyak, mereka mulai menjaring, tapi kalau enggak, mereka nggak jadi ngejaring, lagi ngerjain. Kayaknya sih jadi ngejaring karena jaringnya udah mulai diturunin. Terus sekarang lagi mau diangkat, mau ngeliat ikan si baby tunanya. Cara tangkap nelayan ini lazim disebut jaring atau pukat cincin. Saat pengoperasian atau pengaturan jaring harus cepat dan tepat, sehingga gerombolan ikan tidak punya kesempatan untuk keluar dari lingkar jaring. Lihat, ini dia hasilnya. Sekali jaring, kira-kira lebih dari 10 kuintal ikan lemuru berhasil didapat. Hasil ini terhitung sedikit, biasanya sekali menjaring mereka bisa dapat lebih dari 2 ton ikan lemuru. Luar biasa melimpahnya ikan di sini. Sayang, kami belum berhasil mendapatkan ikan tuna berukuran besar di sini. Dari Kabupaten Dompu kami pindah spot ke arah barat. Kami akan coba potensi perairan di Kabupaten Sumbawa Besar.
Kali ini kami berangkat menjelang dini hari. Ombak laut sedang bergelora kala itu. Ini dia yang kami kejar, burung-burung yang mengejar ikan umpan. Wih, film ini lompat-lompat. Ini indikator, salah satu indikator kalau misalnya ada ikan atau salah satu indikator nelayan buat nyari ikan. Petunjuknya ini burung. Kalau misalnya burung banyak berkeliaran di atas laut, masuk ke dalam air laut, itu berarti di situ ada indikasi ada anak-anak ikan atau ikan-ikan umpan. Dan biasanya di bawah ikan-ikan umpan itu ada ikan-ikan besarnya kayak gini nih. Jadi kita lagi terus usaha nih. Tak hanya oleh kawanan burung, keberadaan ikan-ikan kecil juga selalu diikuti oleh ikan-ikan predator besar seperti ikan tuna dan juga mamalia laut seperti lumba-lumba. Nelayan Sumbawa Besar mengandalkan alat pancing berupa layang-layang.